Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Iden Istianto dengan nomor induk mahasiswa 4332525, mahasiswa program studi D4 Teknologi Rekayasa Komputer jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek tahun 2026, dan di sini saya membuat sistem monitoring cost. Saya membuat sistem monitoring cost karena adanya masalah lapangan yang dimana terkait konvensional terkait pencatatan manajemen cost itu sendiri. Yang pertama yaitu rawannya kehilangan berkas keuangan fisik, lalu sering terjadi kesalahan saat perhitungan matematis saat penghuni membayar beberapa bulan sekaligus dan memakan waktu lama untuk memetakan dan melacak unit kamar yang menunggak tagihan. Dan solusi yang saya tawarkan yaitu penyimpanan permanen berbasis database terpusat dan otomatisasi kalkulasi penagihan bulanan secara mandiri serta visualisasi data cerdas tanpa mengharuskan pemilik kos memahami baris kode. Dan untuk arsitektur kodenya yang pertama yaitu configuration.py, yang dimana ini menyimpan pengaturan aplikasi seperti konstanta dan jalur file. Lalu selanjutnya ada database.py yang dimana ini mengelola koneksi dan skema penyimpanan SQLite. Lalu selanjutnya ada model.py menyimpan cetak virus struktur data. Lalu main update.py yang dimana merender antar muka pengguna berbasis streamlit. Dan selanjutnya logiknya akan diproses oleh manager cost.py yang dimana memproses algoritma bisnis dan manipulasi. Dan untuk implementasinya pilar PPO sendiri, saya menggunakan proses enkapsulasi di mana ini pembungkusan atribut data penghuni secara eksplisit dalam cetak biru objek kamar kos dan pembayaran kos di dalam model.py, dan penggunaan model SQLite Tree dan Connect DBPy di database.py untuk mengamankan dan mengubah objek membaru sementara RAM menjadi rekaman data permanen. Dan untuk skema database-nya saya menggunakan relasi one to many yang dimana kamar di sini yang menjadi primary key, lalu di pembayaran menjadi foreign key, di mana nomor kamar ini berfungsi untuk jembatan yang mengikat profil penghuni dengan riwayat keuangan. Dan untuk pencegahan duplikasi transaksi serta pengisian integritas data, di sini saya menggunakan Unique yang dimana mengunci sistem untuk menolak secara otomatis duplikasi entry pembayaran pada kamar dan periode bulan yang sama. Dan untuk memastikan kebersihan database, jika sebuah data kamar dihapus oleh admin, seluruh riwayat pembayaran terkait akan otomatis musnah tanpa menyisakan data sampah. Dan untuk melindungi struktur database saat pembaruan data, saat admin menginput data kamar, sistem di layar bawah jalankan query pintar. Jika nomor kamar sudah terdaftar, program tidak akan mengalami crash atau menumpuk data, melainkan akan langsung memperbarui profil sebagai entry terbaru. Dan ini untuk algoritma terkait proses pembayaran beberapa bulan sekaligus. Yang pertama yaitu komponen SD multi select, di mana ini menangkap daftar pilihan periode bulan sekaligus. Lalu selanjutnya total nominal dibagi rata secara presisi dan melakukan perulangan untuk membuat instansiasi objek pembayaran kos baru secara individual, dan objek disuntikkan satu persatu ke database. Dan untuk pipeline terkait status keuangan di sini, untuk data frame yang sudah lunas, di mana diambil via query SQL dengan kondisi eksplisit, dan data frame belum atau menunggak dicari melalui selisih himpunan atau set difference. Daftar kamar aktif dikurangi daftar lunas. Dan untuk detail data penunggak ditarik menggunakan klausa SQL in placeholder secara otomatis menginstruksi nomor WhatsApp darurat untuk mempermudah penagihan. Dan di sini merupakan terkait grafik keuangan real time. Saya menggunakan Pandas dan Streamlit yang dimana sistem menggabungkan kolom bulan dan tahun menjadi atribut bernama periode,
dan mengagregasi total jumlah pembayaran secara otomatis berdasarkan periode. Dan untuk rendering-nya, data yang telah dikelompokkan divisualisasikan secara seketika menggunakan fungsi SD bar chart pada antar middleware. Dan untuk kendali admin, sini admin dapat langsung mengekspor terkait laporan lunas dengan berformat CSV untuk mungkin kebutuhan pembukuan manual secara eksternal. Dan untuk fungsi under sini yaitu hapus transaksi, di mana membatalkan entry secara presisi berdasarkan ID numerik. Dan dari program ini sendiri menghasilkan dampak, yaitu yang pertama pengurangan angka human error dalam kalkulasi pembukuan finansial, lalu akselerasi pelacaan tagihan yang dimana apabila penghuni kos masih menunggak, nomor kontak WhatsApp darurat akan langsung tersaji. Dan untuk keamanannya terkait data persistence berjalan sempurna, anti crash tanpa mengharuskan pemilik bisnis memahami arsitektur kode. Dan untuk demonya sendiri, sini sebelumnya saya menjalankan perintah py strip m streamlit run main underscore app.py. Dan untuk launchernya langsung ke localhost big 28501, dimana di sini sudah tersedia yang pertama monitoring cost, lalu pilih menu kelola kamar dan penghuni, tambah pembayaran dan status pembayaran. Dan di kelola kamar penghuni ini ada yang pertama registrasi kamar atau perubahan data profil, yang dimana ini penghuni kos akan admin kos akan mengisi terlebih dahulu kamar yang sudah terdapat penghuni baru, misal kamar 01. Selanjutnya untuk nama lengkap penghuni, mungkin sini saya akan mengisi Surya baru. Nomor WhatsApp-nya atau kontak yang bisa dihubungi. Untuk kontak daruratnya juga. Dan sini untuk status dari penghuni tersebut, misalnya simpan data, dan ini sudah berhasil disimpan. Untuk detailnya akan langsung teridentifikasi di detail penghuni. Selanjutnya untuk tambah pembayaran, di sini misal saya langsung lunas. Nah, di sini ada kemungkinan data sudah diinput sebelumnya. Nah, ini karena tadi double, yang dimana ini ternyata saya sudah terdapat namanya, yang dimana namanya itu bukan Surya baru melainkan nama saya sendiri. Dan ini otomatis mengupdate nomor yang baru.
Apabila saya update, otomatis akan terupdate. Nah, untuk tambah pembayaran tadi tidak bisa karena tadinya ini sudah terdapat namanya dan sudah saya isi. Jadi apabila kamar satu update ditambah pembayaran juga otomatis tidak akan bisa terisi lagi karena tadinya sudah terisi oleh Bagas ini. Sebelum Surya Baru sudah ada nama Bagas dan ini sudah lunas. Nah, apabila Surya Baru belum lunas, dihapus. Surya Baru belum lunas ya. Surya Baru ini sudah lunas. Di sini Surya Baru. Saya akan menambahkan tafsir. Soal DP atau nyicil. Nah, ya sudah lunas. Sel kamar 3. Kita berhasil simpan. Sudah. Nah, ini untuk nyicil atau DP masih termasuk belum lunas. Nah, apabila terkait pembayaran sekaligus, kan 400 berarti bagi 900. 900.
Juli sudah ada, Agustus juga sudah ada. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.